Selamat datang di podcast kali ini. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu kondisi ketahanan nasional di Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang dapat mempengaruhi kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan negara kita. Melalui perbincangan ini, kita akan melihat bagaimana Indonesia menghadapi tantangan ini dan sejauh mana kondisi ketahanan nasional kita saat ini dengan mendengarkan pandangan dan pemikiran dari para narasumber. Untuk narasumber pertama, yaitu Saudara Muhammad Rizky Prayadi, bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi ketahanan nasional Indonesia saat ini? Oke, terima kasih. Melihat kondisi sekarang ini, saya pribadi masih bimbang mau dikatakan baik atau tidak baik. Jika kita melihat dari sisi kurang baiknya, ya bisa kita lihat sendiri banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga dapat melemahkan ketahanan nasional negara ini. Ya, seperti contohnya ancaman-ancaman pengeboman bunuh diri yang bikin meresahkan masyarakat. Yang kita bisa lihat dari sisi baiknya, apabila ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan sosial, budaya, serta ketahanan pertahanan dan keamanan dan dalam keadaan baik, maka dapat dikatakan ketahanan nasional dalam keadaan baik. Contohnya berlakunya hukum yang tegas dan adil, karakter generasi muda yang kuat, sistem perekonomian yang teratur, keamanan lingkungan yang terjaga, dan yang terakhir pengelolaan yang baik terhadap masalah kependudukan. Sekian. Terima kasih atas pemaparannya. Kepada narasumber selanjutnya, yaitu Saudara Dinda, apa saja ancaman ketahanan nasional yang ada di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih. Ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia saat ini sangat banyak, termasuk ancaman non-militer di bidang ekonomi seperti pengangguran. Pengangguran memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan nasional karena dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dengan kondisi itu dapat mengganggu stabilitas nasional dan menghambat perkembangan ekonomi dan sosial. Pengangguran ini juga berhubungan erat dengan kemiskinan. Ketika individu tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka berisiko terjebak dalam kemiskinan dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga dapat meluas dan mengancam kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bisa disimpulkan, jika tingkat pengangguran naik, kemungkinan naik juga tingkat kemiskinan. Mungkin sekian. Terima kasih kepada Saudara Dinda. Melihat banyaknya ancaman yang ada di Indonesia, dari narasumber Satriawan, apakah ingin menambahkan? Untuk ancaman yang selanjutnya, yaitu ancaman Indonesia adalah narkoba, digunakan sebagai alat untuk perang non-militer atas asimetris kepada Indonesia. BNN menyebutkan 4,8 juta masyarakat Indonesia sudah menjadi pengguna narkoba. Koordinator Indonesia Narcotic Watch atau INW, Jusman Naibaho, mengatakan ada upaya pelemahan generasi muda Indonesia melalui penyelundupan narkoba. Kalau ingin menguasai Indonesia 20 tahun ke depan, hancurkan dulu generasi muda Indonesia. Menurut Jusman Naibaho, kerjasama internasional tidak optimal lantaran ada upaya untuk menghancurkan Indonesia. Menurut adanya upaya perang non-militer atau asimetris untuk menaklukkan Indonesia oleh negara tertentu melalui narkoba. Terima kasih kepada narasumber Satriawan. Kepada narasumber lain, dari ancaman-ancaman tersebut, apa saja dampak-dampak yang diberikan? Ancaman terhadap suatu negara memiliki dampak yang serius dan dapat meliputi kerugian ekonomi, ketidakstabilan sosial, politik, serta ancaman terhadap keamanan nasional. Ancaman tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi, menyebabkan kerugian finansial, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ancaman juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial, memicu konflik bersenjata, dan mengganggu penyediaan layanan publik. Selain itu, ancaman terhadap suatu negara berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik, mengurangi kepercayaan politik terhadap pemerintah, dan memicu pemilihan ulang. Namun, ada juga dampak positif seperti perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan cepat terciptanya lapangan kerja baru dan membuat pedagang lokal mudah memasarkan produknya di luar negeri. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ella. Kepada narasumber Dava, apakah dari permasalahan global tersebut memberikan dampak terhadap ketahanan nasional di Indonesia?
Tentu saja permasalahan global dapat berdampak pada ketahanan nasional Indonesia, contohnya kasus Rusia dan Ukraina. Meskipun secara tidak langsung ada beberapa dampak yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama dampak ekonomi. Jika konflik ini berkepanjangan, maka dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal perdagangan internasional, investasi asing, dan harga komoditas. Yang kedua, berdampak pada bidang energi. Ukraina merupakan rute penting bagi pasokan gas alam dari Rusia ke Eropa. Jika konflik tersebut mengganggu pasokan energi, ini dapat berdampak pada harga dan ketersediaan energi global, termasuk di Indonesia. Kenaikan harga energi dan ketidakstabilan pasokan energi dapat mempengaruhi sektor industri dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang selanjutnya mungkin ada pada hubungan luar negeri. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat mempengaruhi dinamika hubungan luar negeri Indonesia dengan dua negara tersebut. Indonesia sebagai anggota PBB dan negara yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama internasional dapat terlibat dalam upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan dan membantu menyelesaikan konflik. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia dan Ukraina, serta posisi Indonesia dalam isu-isu geopolitik global. Meskipun dampak dari konflik Rusia-Ukraina terhadap ketahanan nasional Indonesia mungkin tidak terlalu besar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dari ancaman dan dampak tersebut kepada narasumber Feja, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani ancaman-ancaman yang sedang terjadi? Kebijakan pemerintah yang mungkin dapat dilakukan untuk menangani ancaman yang sedang terjadi. Yang pertama, pemerintah bisa mengoptimalkan kerjasama yang erat antara TNI, Polri, dan rakyat. TNI Polri dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan, serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan peningkatan dalam penegakan hukum dan keadilan dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan adil, serta memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Yang ketiga, pemerintah bisa menekan adanya disintegrasi bangsa dengan cara memperkuat identitas nasional yang kokoh dan kuat sebagai perekat bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini dapat dilakukan melalui peringatan hari-hari bersejarah dan pemajuan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang terakhir, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya supaya tidak jatuh dalam kondisi yang terpuruk akibat dampak buruk dari ancaman yang terjadi dengan menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran sekolah. Ini itu saja yang Terima kasih kepada narasumber Feja. Dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, kepada narasumber Flavia, apakah menurut Anda strategi pertahanan dan keamanan yang dijalankan pemerintah sekarang perlu diubah? Strategi pertahanan dan keamanan bangsa bukan hanya menyangkut negara nasional saja, melainkan rakyat juga sebagai kekuatan pendukung. Namun, apakah strategi sekarang ini perlu diubah atau tidak? Menurut saya tergantung pada kondisi dan situasi yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa ancaman terhadap ketahanan dan pertahanan Indonesia sendiri menyangkut pada banyak bidang. Nah, oleh karena itu, perubahan strategi sendiri didasarkan pada permasalahan yang sedang terjadi. Sebagai contoh, kasus Bjorka kemarin menjadi evaluasi pemerintah untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan dalam bidang teknologi. Atau mungkin permasalahan yang sedang terjadi yang mempengaruhi bidang-bidang lain. Jadi, diubah atau tidaknya itu tergantung pada analisis yang mendalam terhadap ancaman yang dihadapi, serta kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber Flavia. Kita sudah mendengarkan kebijakan dari pemerintah. Dari masalah tersebut, kepada Saudara Ade, sebagai mahasiswa dan masyarakat, apa upaya yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat ketahanan nasional tersebut? Baik, kalau dari saya itu, kita harus memiliki tingkat pemahaman tentang isu keamanan dan pertahanan nasional, ikut perkembangan politik. Terus kita bisa mengikuti organisasi untuk memberi kesempatan untuk belajar lebih lanjut. Terus kita juga jangan mengikuti aksi-aksi teroris, apalagi narkoba yang dapat menimbulkan keamanan nasional. Terus kita juga harus berani untuk melaporkan atas kecurigaan yang terjadi demi keamanan nasional Indonesia. Baik, dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber Ade. Kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu Muhammad Raihan.
Apakah pendidikan kewarganegaraan itu penting dalam menjaga ketahanan nasional? Apakah pendidikan kewarganegaraan penting dalam ketahanan nasional? Iya. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dapat memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang menjadi dasar negara mereka. Kesadaran nasional yang kuat memperkuat persatuan dan solidaritas antara warga negara, yang pada gilirannya membantu warga negara yang demokratis. Negara dapat menjaga stabilitas politik dan menanggulangi potensi konflik yang dapat mengancam ketahanan nasional. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka dapat berkontribusi secara positif untuk berkelanjutan, stabilitas, dan kemajuan negara mereka. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan pendapat dari 9 narasumber kita. Dalam perbincangan singkat ini, kita telah menyikapi berbagai tantangan yang dihadapi, serta perlu adanya upaya peningkatan dalam berbagai aspek ketahanan nasional, ancaman dari dalam dan luar negeri, dampaknya yang meliputi ketidakstabilan politik dan kerugian ekonomi, serta peran penting pendidikan kewarganegaraan. Semuanya menyoroti pentingnya kesadaran, partisipasi aktif, dan dukungan dari kita semua sebagai masyarakat dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan negara kita untuk masa depan yang lebih baik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.